Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, baru-baru ini musisi Anji kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan soal karya atau perseteruan hukum, melainkan soal rahasia besar di balik kehidupan pribadinya. Belum lama ini, ia membuat publik heboh diam-diam melepas status dudanya. Ya, sebuah pernikahan yang kabarnya digelar jauh dari sorotan kamera dan tanpa pengumuman resmi nih Besti. Sontak publik dibuat heboh. Pasalnya, baru seumur jagung ketukan palu hakim meresmikan perceraiannya dengan Wina Natalia. Mungkinkah Anji sudah begitu cepat menemukan pelabuhan hati yang baru? Lantas, jika memang ini adalah kabar bahagia, mengapa harus disimpan rapat-rapat? Mungkinkah Anji hanya ingin menghindari komentar sinis dari publik atau keputusan yang dinilai terlalu terburu-buru? Dan siapa sosok wanita yang berhasil menaklukkan hati Anji kali ini ya Besti? Besti lama tak pernah memberikan komentar apapun di tengah huru-hara suaminya dengan mantan istrinya, Inara Rusli. Tiba-tiba saja Lindi muncul melayangkan permohonan maaf. Virgon nggak mau baca-baca nih, nggak mau dia. Malah dia, kamu lihat aja tuh Virgon, dikeluarin fotonya Lindi, dikeluarin foto anaknya, dikeluarin. Ya nggak apa-apa. Lindi mah cuek orangnya. Terserah kalian mau ngomong apa, gue udah resmi, gue jadi istrinya. Emang gue main-main, nggak begitu kan? Lindi juga waktu dari awal mau dinikahin nggak mau. Karena kan dia 8 tahun udah pernah nikah, nggak punya anak. Sampai disuruh cerai sama gitu loh. Iya kan? Nggak mau tuh berarti artinya maksudnya sempat ada trauma atau gimana? Iyalah, di 8 tahun nikah nggak punya anak. Mau dinikahin Virgon aja, sebelum itu mau dinikahin Virgon dia bilang, enggak. Mungkin dia pikir gini, gue hamil dulu aja biar ketahuan, karena kan dia 8 tahun nggak. Jadi kan dia juga jangan sok kesujon kan gitu. Usut punya usut, unggahan permohonan maaf tersebut dilayangkan Lindi kepada keluarga mantan suaminya nih Besti. Di mana dalam pengakuannya tersebut, Lindi mengaku tak enak hati karena mertuanya Eva Manurung dengan terang-terangan membahas kehidupannya di masa lalu dengan keluarga mantan suaminya. Sontak saja publik bertanya-tanya seberapa kelamkah masa lalu Lindi hingga membuat ia tampak begitu terdesak. Besti, dunia hiburan kembali dikejutkan oleh babak baru dari keretakan rumah tangga yang belum usai. Di saat publik mengira air tenang telah menghanyutkan badai, kini Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memantik bara api yang memanas di jagat maya. Secara mengejutkan, Ruben mendadak mencurahkan isi hatinya soal sebuah drama. Bukan drama sinetron, melainkan drama saat ia ingin bertemu dengan anak-anaknya sendiri. Ruben seolah melempar kode keras bahwa akses untuk memeluk darah dagingnya kini semakin sulit. Emang kajian pagi, siang, sore, malam nggak ada waktunya. Cuma mungkin anak-anak yang sibuk gitu. Anak-anak yang sibuk. Karena ya saya sudah mencoba menghubungi ya gitu. Menghubungi anak-anak. Tapi kan kalau netizen punya jawabannya beda gitu. Punya jawabannya beda. Dan saya tidak ingin terpancing untuk menceritakan sebenarnya gitu. Jadi buat saya fokusnya ke anak-anak. Karena mereka sudah punya megang gadget kan. Mereka udah bisa berkomunikasi gitu. Ya di situ sih. Komunikasi ketemu tuh masih kan, memang kalau dari pengadilan itu kan 4 hari 4-3 ya harusnya. 3 hari harus disayah gitu sebenarnya ya. Gitu. Jadi ya kalau saya mau kejar terus ini takutnya anak-anak punya kegiatan yang lain ya. Dia punya kesibukan, punya ini ya. Rindu nggak mungkin nggak bilang nggak rindu, pasti rindu. Pasti kangen gitu. Tapi untuk sebagian mereka yang jelek hatinya,
kita yang dibilang drama. Kita orang tua kandungnya kita yang dibilang drama. Ya Allah, arah jalan hidupnya kemana itu deh. Kita nggak ngerti, kita mau doain juga itu nggak tercatat deh. Jadi saya cuman gini, ya rindu pasti rindu, kangen pasti kangen gitu. Cuman saya ngerti bagaimana caranya menghandle situasi itu dan mohon untuk bisa tidak masuk ke ranah anak gitu. Ya karena kami juga udah selesai, sudah berpisah gitu. Jadi tidak ada dalam kehidupan kami lagi. Ya kalau anak ya tetap ada dalam kehidupan saya kan gitu. Sampai kapanpun anak tetap ada kehidupan saya. Benarkah Sarwenda tega memisahkan anak-anaknya dengan sang ayah? Apakah Sarwenda tidak ingin anaknya merasakan kehadiran sosok sang ayah? Ataukah ada fakta lain yang tidak diketahui publik selama ini? Selanjutnya ada informasi terbaru dari kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Setelah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu, kini pihak kepolisian menyatakan bahwa berkas perkaranya telah P21 alias lengkap. Dengan begitu Richard Lee akan dilimpahkan ke kejaksaan. Seperti apa reaksi seterunya Doktif? Daripada penasaran, langsung saja ini dia. Besti, drama hukum Dr. Richard Lee akhirnya menemukan titik terang yang mencekam. Bekas perkara sang dokter kini resmi dinyatakan lengkap alias P21. Namun benarkah ini akhir dari segalanya atau justru awal dari terbongkarnya skandal yang lebih besar? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kompol Andaro, setelah penetapan P21 ini, pihak Polda Metro Jaya akan menyerahkan Richard Lee ke pihak kejaksaan untuk berkas perkaranya dilanjut di meja persidangan. Namun dalam hal ini Kompol Andaro belum bisa memastikan untuk jadwal tersebut karena masih harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tersangka DRL seperti kita ketahui kemarin sudah saya sampaikan bahwa kemarin beberapa waktu yang lalu berkas sudah dikirimkan ke Kejati Banten, kemudian ada proses P19 untuk dilapi kekurangannya. Dan hari ini alhamdulillah berkas dinyatakan P21. Di proses selanjutnya kami sedang menunggu jadwal kapan akan dilaksanakan proses tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan proses penuntutan. Di tengah kabar P21 ini, seteru Richard Lee, Doktif, mendadak muncul dan melempar bola panas ke publik. Bukan sekedar kritik biasa, Doktif kini terang-terangan menyeret nama istri Richard Lee. Menurutnya dalam permasalahan ini ada keterkaitan istri sang dokter yang mempromosikan produk yang sudah terbukti berbahaya itu. Lantas, di mana letak tanggung jawab moral seorang dokter kecantikan jika produk yang sampai ke tangan konsumen justru menyimpan risiko yang mengancam? Di sini dokter nggak pakai inisial, ya silakan ada muncul, jangan tutup mulut di depan jurnalis, ya kenapa? Karena pada saat Anda melakukan treatment, menawarkan produk, Anda dengan gegap gempita, senang banget menghadapi kamera, kenapa Anda sekarang terdiam? Jadi dokter kenapa ini parah banget, ini bener-bener dokter yang bener-bener rela, yang mencelakakan wajah, ini dua orang ini bener-bener nih, ya DRE sama DRL ini. Jadi kita lihat sekarang perbedaannya antara yang DNA asam konfirmasi dengan aslinya ripe skin. Kita lihat yang kiri. Ini adalah ripe skin yang tertutup, tersegel. Ya, yang diimpor oleh PT Piridam. Kita lihat, tertutup ya, tersegel. Tetapi yang sebelah kanan adalah produk yang dijual dengan asam konfirmasi saja yang sudah terbuka, sudah terkontaminasi. Artinya apa? Ya, jadi DRL dan DRE lebih baik ya rela mengorbankan wajah masyarakat Indonesia untuk rusak daripada kehilangan boxnya. Jadi dugaannya Doktif, dia itu kenapa kok melepas tutupnya? Karena boxnya nggak muat guys, nggak muat. Inikah yang disebut sebagai dokter? Ya, jadi Doktif katakan kenapa Doktif bilang bahwa seorang DRL atau DRE itu bukan dokter, mereka kriminal. Kekesalan Doktif kian memuncak saat menyoroti taring hukum yang dianggap tumpul.
Ia menyayangkan sikap penyidik Polda Metro Jaya yang dinilai tidak memberikan tindakan tegas atas dugaan tindak pidana pencucian uang alias TPPU yang diduga dilakukan oleh Richard Lee. Bukankah bukti sudah nyata? Bukankah jejak digital soal aliran dana dan kemewahan yang dipamerkan di media sosial sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan penyidik memeriksa dugaan tersebut? Lantas, mengapa proses hukum ini seolah berjalan di tempat untuk urusan yang satu ini? Jadi disinilah Doktif ingin menanyakan kenapa pasal TPPU belum ada. Ya, jadi ini mungkin akan jadi pertimbangan penyidik ya Pak Adi ya, untuk adanya masukan, betul, masukan kepada penyidik. Ini adalah salah satu bukti kenapa pasal TPPU seharusnya juga bisa dikenakan. Karena nggak main-main, ratusan miliar. Hanya dari satu loh ya, ini baru DNA salmon. Belum yang namanya white tomato. Jadi kurang lebih kalau kita hitung itu memang sekitar 250 miliar. Ya, kurang lebih. White tomato, terus stem cell, belum lagi stem cell yang dilakukan di klinik Athena yang ternyata itu adalah sekretom. Ya, udah ratusan miliar guys. Makanya dibilang sekali lagi di depan menurut Doktif, pengamatan Doktif, keyakinan Doktif, seorang DRL itu bukan dokter tapi kriminal. Karena begini seperti ini, ya. Oke. Nah, ini juga contohnya ya, DRE juga ikut turut serta seperti tadi juga. Nah, ini makanya Doktif juga ingin menanyakan seharusnya pasal 55 turut serta menjual, mempromosikan ya, dan juga pasal TPPU. Kini dengan status berkas yang sudah P21, tekanan publik kian membesar. Akankah Richard Lee mampu memberikan pembelaan yang masuk akal di depan meja hijau? Ataukah rentetan tudingan dari Doktif soal produk berbahaya dan TPPU ini akan menjadi lubang kubur bagi karir sang dokter yang selama ini dikenal vokal? Jadi di sini ya, yang Doktif juga tanyakan, dugaan pasal 55 ikut serta dari saudara DRE. Nah, selanjutnya kita akan lihat stiker, karena kita awal-awal Doktif muncul kan DRL disebut sebagai duta stiker, ya. Nah, di sini Doktif ingatkan lagi, di sini akan ada tentang rekaman stiker, ya, yang juga Doktif tanya kenapa tidak diusut oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi ini bisa dijadikan bahan untuk penyidik Polda Metro Jaya, karena kalau kita di kasus narkoboy ya, itu dicari semuanya ya, tadi ya, dicari semuanya nih yang terlibat. Doktif melaporkan bukan atas nama DRL ya, bukan. Tapi dalam lidik. Jadi maksudnya Doktif itu semua yang terlibat, yang memesan stiker, ya, yang melakukan tindakan dugaan penipuan tersebut, itu semua harus ditindak. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.